Ya halo teman-teman, nama saya Muhammad Jerry Ariananta. Saya biasa disapa Jerry. Usaha saya sejak 2018, kami bergerak di bidang usaha konveksi seragam, yaitu Isen Mulang Konveksi. Saat ini kita sudah ada 4 cabang di Kalimantan, ada di Pangkalan Bun, ada di Palangkaraya, terus Banjarmasin dan Balikpapan. Nah, produksi kita ada di Gresik dan kita berkantor pusat di Surabaya. Lalu kita ada opportunity di bidang perdagangan cangkang sawit, komoditas cangkang sawit, yang mana karena kita base-nya kan sebenarnya home base-nya di Kalimantan Tengah, jadi kita punya jaringan pabrik-pabrik kelapa sawit, ada limbah, dan ternyata kita juga base kantornya di Surabaya, Jawa Timur, itu juga ada pabrik di Jawa Timur ini yang banyak membutuhkan cangkang sawit untuk alternatif bahan bakar daripada batu bara. Nah, untuk itulah kita dengan opportunity yang ada mendirikan baru yang bernama PT Saudagar Energi Nusantara yang kita baru bikin di Popjasa. Kita masih fokus juga di bidang konveksi seragam, pembuatan seragam untuk baju kantor, untuk pabrik, terus organisasi, komunitas, dan juga sebagian pembeli kita dari pemerintahan. Memang fokus di spesialis pembuatan seragam juga. Jadi begitu sih sekilas latar belakang usaha saya. Soalnya saya itu dari kecil sudah berusaha apa ya, jualan ya. Jadi kalau dari SMP ya, katakanlah SMP itu kebetulan saya SMP di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Jadi kelas saya itu jauh banget daripada kantin, ya kan. Sehingga pada waktu itu saya pun juga uang saku pas-pasan. Paling di 2000 dulu saya 2012, 2013 kurang lebih. Itu saya paling sanggup 2000, 4000, paling banter mungkin kurang lebih 6000. Sedangkan teman-teman saya sekelas itu ada yang 20, ada yang 30, 10.000, 15. Jadi memang ya karena kondisi ya. Jadi apa namanya? Saya ada inisiatif just tip, jasa titip. Jadi waktu itu saya sudah menggunakan kondisi opportunity atau peluang sehingga saya just tip itu. Jadi kadang-kadang uang sangu saya itu masih utuh pulang ke rumah itu dan malah bertambah. Karena satu sisi sekali jalan ada teman 3 orang nitip misalnya 2 orang dari situ aja ada jasa titip dapat 5.000 dapat 2.000 plus jajan misalnya. Nah, jadi sejak SMP saya sudah ngelatih. Lanjut lagi di SMA, kebetulan saya di SMA 1 Pangkalan Bun. Jadi waktu itu mungkin bukan just tip lagi sih, lebih tepatnya seri peluang yang baru yang mungkin lebih besar ininya, daya tarik dan daya hasil. Jadi waktu itu saya ngelihat ada peluang bahwa teman-teman di sekolah saya karena kebetulan sekolah favorit ya, jadi banyak bikin kayak kaos kelas, seragam kelas gitu. Nah, jadi dari peluang itu akhirnya saya inisiatif cari vendor di Jawa, cari vendor untuk saya teman-teman biar bikinnya di saya gitu. Jadi di SMA saya sudah ngelatih supaya jiwa-jiwa wirausaha itu udah saya latih sejak kecil, sejak SMA. Lanjut akhirnya saya merantau untuk berkuliah di Surabaya. Alhamdulillah jadi benar kita merintis katakan serius itu 2018. Itu kita buka Isemolong Konveksi yang benar-benar sudah ada kantornya lah. Caranya bahasanya kita sudah benar-benar fight dan kita benar-benar serius dalam menjalin usaha. Karena sebelumnya itu bukan kita nggak serius tapi kita masih mencoba-coba mencari pola namanya juga kan masih siswa, masih pelajar kan. Jadi kita masih berusaha. Dikatakan sejak usia berapa saya rasa berarti kurang lebih 21 tahun kalau 2018 karena saya kelahiran 97. Jadi kenapa saya memilih berwirausaha? Ya karena saya rasa memang dan cita-cita saya memang jadi seorang saudagar, memang pengen menjadi seorang wirausaha sebagai seorang pengusaha. Karena saya ingin bermanfaat dengan lebih ya, dengan tanda kutip mungkin kita bisa buka lapangan pekerjaan, kita bisa menjadi perantara rezeki bagi orang-orang lain dan seterusnya lah ya. Prinsipnya itu adalah sebuah pilihan dan saya memang dari diri saya pribadi saya lebih cocoknya memang dari sebagai pengusaha ya. Jadi saya memang dari dulu belum pernah kerja kantor yang digaji bulanan dari di luar perusahaan kita ya, memang belum pernah. Karena memang saya mendedikasikan diri sebagai seorang entrepreneurship gitu. Jadi memang saya melangkah dari kecil nggak apa-apa karena saya yakin langkah kecil kita hari ini di masa depan akan menjadi suatu pijakan yang besar gitu loh. Jadi ya pada intinya kembali ke prinsip ya, karena setiap orang punya pilihan, mungkin orang berhak menjadi seorang profesional karena mungkin beliau eh, memang cocoknya di situ dan
saya merasa diri saya lebih cocok sebagai seorang pengusaha karena saya lebih nyaman dengan dan saya sebagai seorang pengusaha gitu. Awal-awal tantangan terberat waktu kita memulai usaha gitu ya. Oke. Ya karena kita adalah perintis bukan pewaris, otomatis salah satu tantangannya adalah di modal, salah satunya ya. Salah duanya adalah tentang ilmu, edukasi, pemahaman, dan karena kita juga muda, tantangannya lagi adalah jam terbang atau pengalaman. Ini semua menjadi satu ketika saya memang merintis itu memang harus bertatih-tatih, bersusah payah, ya apa namanya, ya karena kita memang seorang pejuang lah, seorang perintis gitu ya. Jadi salah satu yang saya rasakan itu di modal akhirnya konveksi ini kan sifatnya semi jasa ya sebenarnya. Jadi saya berupaya menjaga integritas sehingga saya dipercaya oleh teman-teman saya, sehingga dari teman-teman circle pertemanan kita akhirnya nyebar, oh Jerry jualan seragam, jualan baju nih, kalau mau bikin seragam ke Jerry aja. Nah dari situ kan kita kan ada minta DP ya, dari DP itu kita olah. Nah, setelah itu tantangan kita selain dari jualan, dari marketing, ya tentu dari vendor, manajemen produksi, karena kita apalagi masih baru gitu kan. Nah, itu kita nggak punya, nggak bisa jahit, kita belum bisa motong, kita juga nggak bisa ngebordir jadi operator gitu kan. Kita nyari vendor ya berkali-kali ya kena tipu atau kena bohong gitu loh. Kadang udah kita bayar nggak dikerjakan, sudah bayar, dah deadline-nya sudah pas, kadang-kadang ya baru digarap. Nah, jadi udah digarap pastinya ya meleset. Nah, kita juga yang kena kan. Jadi tentu banyak sekali tantangan dari marketing, dari modal, terus dari produksi. Jadi saya rasa tidak ada yang mudah sebenarnya. Tapi saya rasa selagi kita masih berusaha akan ada jalan di situ. Allah akan memberikan jalan. Selagi kita benar-benar berusaha berusaha ikhtiar gitu. Manjada wajada lah kira-kira seperti itu. Saya rasa sih kalau dari pengalaman kita itu kita di 2018 itu Mas, selain usaha konveksi, itu kebetulan saya juga nyambi usaha sejenis kedai atau sejenis kafe atau warkop lah ya. Jadi waktu itu sempat merugi dan juga sempat bekerja sama juga untuk bisnis yang F&B itu. Pada akhirnya supaya saya bisa fokus mengembangkan konveksi itu kita tutup. Kita tutup terus kita pindah hijrah ke Menganti Gresik. Dari Jagir Wonokromo, pusat kota Surabaya, kita geser ke pinggiran Surabaya. Satu yaitu dengan kita menutup usaha yang karena tadi ya kita masih awal-awal kan fokus ya. Jadi saya fokus di konveksi pada waktu itu, ya tutup yang usaha F&B yang warkop kedai tadi. Akhirnya bertahap pelan-pelan dia mulai beranjak meningkat lah untuk konveksi. Dan pada akhirnya di 2019 kita alhamdulillah God Lock Time. Jadi God Lock Time itu kita ibarat kata dapat hiu, dapat ikan besar gitu loh. Sebuah kesempatan bertemu dengan sebuah kesiapan gitu loh. Jadi saya mempersiapkan diri sejak 2018 fokus di konveksi itu benar-benar berusaha fokus, berusaha mencari celah produksi ini seperti apa dan seterusnya. Alhamdulillah qadarullah di 2019 di dekat masa-masa Pilpres waktu itu saya ingat betul. Menjelang Pilpres itu kita ada orderan hiu dari korporasi di Surabaya. Jadi dalam waktu kurang lebih 1 mingguan kita bisa ya ibaratnya omset kalau sekarang mungkin udah bisa nge-backup setahun 2 tahun misalnya begitu loh dengan satu momentum itu gitu loh. Jadi kita dapat orderan besar dari korporasi itu ya termasuk titik balik juga karena ya kita mau dapat duit besar kok kita leyeh-leyeh kan juga agak kurang macem ya. Jadi ternyata benar-benar diuji dalam seminggu, kurang lebih seminggu, nggak nyampe 2 minggu lah ya. Jadi di momentum itu orderan besar itu dibagi oleh pembeli ini ke banyak vendor konveksi, salah satunya kita. Nah, karena waktu pengerjaannya mungkin tidak masuk akal, mungkin ya, karena waktu itu sempat kita 8.000 jersey ditambah 5.000 topi. Nah 5.000 topi cuma 4 hari waktu itu. Wah ini mungkin apa namanya bagi yang pemula ya termasuk saya termasuk besar gitu kan. Nah, delalahnya Hamin saat itu banyak vendor yang pada cancel malam hari itu. Sore malam tuh banyak yang jadi dikira pun kita sama pembeli itu juga ikutan cancel padahal kita enggak. Dan malam hari itu kita mau di cancel orderan itu. Sedangkan kita sudah mau 80% progres gitu loh. Karena hari Minggu paginya mau dipakai buat jalan sehat waktu itu gitu ya.
Jadi tuh momentum bener-bener apa ya, satu sisi kita awalnya nggak ada DP, kita nego supaya gimana caranya bisa dapat DP. Nah, ketika sudah ada DP, kita bisa belanja dan sebagainya. Nah, ternyata memang ya tadi secara ini sudah mustahil Mas, 5.000 dengan tiga empat titik bordir saya ingat. Satu, dua, tiga, empat. Wah, itu udah nggak masuk akal lah kalau mungkin bagi teman-teman konveksi kan. Jadi akhirnya ya tetap ada cara, tetap ada celah yang pada malam itu sempat beberapa menit hampir di cancel. Itu saya udah mau nangis, itu udah pusing Pak. Wah, ini duit dari mana ini buat kerugian sekian sekian banyak gitu ya. Alhamdulillah kodolor nggak lama ditelepon. Oh ya, jadi dilanjutkan aja Pak. Jadi pada intinya terus kita ada kompensasi lah, dan kompensasi bahwa paginya kita siap bantu untuk menyebarkan. Karena waktu itu kan di Jalan Sehat ya, udah di plot-plot gitu. Ya jadi pada prinsipnya ketika yang lain berguguran, mundur dan sebagainya, ya kata kuncinya kita pantang menyerah gitu. Sesuai dengan slogan usaha kita kan, Isen Mulang itu kan bahasa Dayak, bahasa Indonesianya itu adalah pantang mundur. Nah, jadi alhamdulillah dengan semangat pantang mundur itu menjadi titik balik kita juga, yang hampir sekian banyak menjadi untung sekian banyak gitu sih. Kalau boleh tahu ruginya Potensi ya. berapa? Wah, di momentum waktu itu ya ratusan sih, ratusan juta. Bagi saya besar di waktu itu karena saya masih merintis ya, 2019 itu masih pemula lah, itu angka yang sangat besar. Saya nggak kebayang kalau itu rugi. Ya dredeg ya jelas ya kan, pusing ya apalagi itu kan, nangis ya netes dikit-dikit lah kan, namanya gitu. Namanya kita apa kan, nggak juga kita nangis, tapi ya kita merasakan bahwa memang harus bersusah payah lah gitu. Ya karena waktu itu ada satu sosok, jadi dulu masih calon istri gitu ya. Jadi kodarolah dari perjalanan itu ada apa namanya, hasil dan lain sebagainya. Ya salah satu untuk bisa buat nikah juga akhirnya gitu. Karena beliau yang nemanin kita gitu, kan nemanin saya maksudnya kan. Jadi ya sosok yang dimaksud adalah istri saya yang saat ini gitu. Pelajaran berharga sejauh ini dalam bangun usaha Mas ya. Ada beberapa hal sih yang saya rasakan, yang saya jalani. Salah satunya tentu dukungan, doa, support dari keluarga, dari istri, dari orang tua, itu yang paling pertama mendasar. Dan yang kedua, ketika kita sudah berusaha menjadi seorang pengusaha dan kita ingin next level, tentu pelajaran berharga dalam membangun sebuah tim. Jadi tidak bisa kita serta-merta sendirian, tuh nggak bisa. Jadi support dari tim, apalagi tim ring 1 yang membantu kita dan menjadi panglima-panglima kita di beberapa bidang divisi misalnya. Nah, itu tentu yang sangat paling penting juga ya. Selain itu juga tentu networking, jaringan, silaturahim, ya, gabung di komunitas, gabung di organisasi itu juga mendongkrak gitu ya. Karena silaturahim itu juga salah satu dalam pintu rezeki. Selain itu juga dengan kita bergabung di berbagai organisasi, di berbagai komunitas, kita dapat kenalan baru, network baru, akhirnya ada peluang-peluang baru dan mungkin juga bisa kerjasama bisnis, bisa order di kita dan lain sebagainya. Hal lainnya tentu pengetahuan ya. Jadi pengetahuan, knowledge, jam terbang. Nah, jadi memang kita perlu pijakan kecil dulu, langkah kecil dulu supaya bisa melangkah besar gitu loh. Nah, ini bisa dilakukan kalau kita ya berani bertindak gitu loh. Kita berani melangkah, berani ya berani ya, mungkin kata kunci berani dulu. Cuma tentu berani ini harus didasari juga dengan pengetahuan gitu. Kalau berani itu tanpa pengetahuan ya khawatir nanti malah kecebur gitu kan. Jadi tentu ada pembekalan dari sebuah pelajaran, dari akhirnya pada waktu itu ya saya mengikuti beberapa pelatihan juga. Di situ kita ketemu dengan teman-teman yang mungkin secara level bisnisnya di atas kita gitu. Nah, akhirnya network itu ya tadi misalnya 5 orang sekeliling kita yang kita akap nih siapa, kan kita bisa start dengan mereka walaupun mungkin kita di bawah mereka secara ekonomi misalnya gitu kan. Jadi pelajaran pentingnya itu sih, network, terus kita berani, terus pengetahuan, tentu juga doa dan berusaha gitu. Mengelola tim dan gimana tim bisa maksimal lah ini ya. Ya tentu yang terpenting itu sebenarnya ya kaderisasi ya, satu kaderisasi. Yang kedua juga jadi orang yang tepat di tempat yang tepat. Jadi itu semua butuh jam terbang. Kembali lagi
kita sebagai seorang leader, sebagai seorang pengusaha ya harus punya feel gitu, punya feel bahwa oh ini orang kelihatannya kurang cocok nih kalau dia di marketing gitu. Ini dia lebih cocok kalau di bagian quality control di produksi gitu. Jadi kita mesti memahami hal-hal tersebut lah. Dan itu tidak bisa hanya sebatas teori, jadi itu harus kita benar-benar praktek dan merasakan gitu loh, bahwa oh tim kita ini butuh sentuhan, butuh motivasi dan lain sebagainya. Dan tentu tim kita kalau bisa maksimal potensi bekerjanya ya salah satunya ya mungkin motivasi dia bekerja untuk apa gitu. Mungkin kita bisa ada reward bonus, bonus komisi penjualan kah, atau bonus apa yang menjadi reward untuk mereka supaya lebih semangat gitu. Cuma kalau kata kunci menurut saya sih lebih memposisikan orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, karena kita sebagai leader harus bisa ngebaca situasi dan kondisi tersebut gitu sih. Dulu waktu saya memulai usaha itu awalnya ya tidak untuk mengurus legalitas dulu memang. Karena ya keterbatasan modal, terus keterbatasan wawasan. Dulu ya kan 2018 itu saya masih 21 tahun. Jadi ya jalan apa adanya dulu. Sampai akhir pada titik ketemu bahwa kita punya klien korporasi, dia menginginkan kita harus menerbitkan e-faktur gitu kan. Nah, pada akhirnya ya kita bikin legalitas karena memang pasar membutuhkan itu ternyata gitu loh. Satu mungkin lebih percaya, lebih trust, lebih kelihatan amanah, lebih kelihatan profesional gitu kan. Tapi jauh lebih itu kita yang kesentuh langsung untuk secara manfaat itu memang karena klien kita minta diterbitin e-faktur. Itu untuk yang korporasi loh. Pada akhirnya ya sudah kita bikin legalitas. Jadi bedanya apa sekarang setelah legal daripada dulu ya belum legal gitu ya. Tentu kita lebih percaya diri ya. Perusahaan kita lebih lebih fight, kita masakan lebih leluasa karena kita sudah legal standingnya kuat gitu loh. Jadi tentu kita semakin pede dan tentu klien pun juga, wih ini udah keren nih. Oh, sekelas konveksi udah PT gitu kan misalnya. Ya padahal itu ya untuk mengamankan kita juga gitu, mengamankan dalam artian satu sisi kita punya legal standing yang kuat, ketika nanti ada hal-hal yang mungkin ingin cari gara-gara ya kita kan udah legal standing udah clear gitu kan. Satu sisi memang kita karena kebutuhan sih. Pada akhirnya dengan kita punya legal yang kuat, kita lebih bisa untuk meningkatkan usaha kita ke level yang berikutnya gitu. Kalau kita mau naik kelas usaha kita ya tentu kita sangat perlu untuk legalitas gitu. Perizinan itu harus clear gitu. Sangat penting. Jadi kalau dulu saya belum tahu itu jalan dulu baru bikin legalitas. Sekarang ketika saya sudah ingin ekspansi di bisnis bidang lain, saya urus dulu legalitasnya. Legalitas clear baru kita jalankan seperti itu. Jadi saya rasa sangat penting. Jadi saya sarankan teman-teman pengusaha, baik itu pemula, kalau emang ada udah lebih dana cukup, segera urus legalitas dulu. Karena legalitas ini menjadi salah satu fondasi dalam berbisnis gitu. Apalagi kita berbisnis pengennya yang besar gitu. Maksudnya berkembang gitu ya. Tentu saya rasa titik poin salah satunya adalah legalitas segera dikelirkan. Pesan buat pengusaha pemula. Oke. Kalau saya sih berpesan untuk pengusaha pemula ya. Biasanya sih setahu saya karena teman-teman saya kan juga banyak ya yang pengusaha pemula gitu. Kata kuncinya sih jangan kepetok hanya sebagai di bisnis plan atau di perencanaan aja. Kata kunci paling kunci itu ya aksi. Aksi ya kalau saya pribadi ya langkah kecil aja dulu. Karena niscaya langkah kecil itu akan menjadi suatu langkah besar. Ketika kita melakukan dengan terus-menerus, kita improvisasi, kita evaluasi, kita rencanakan lebih baik, insya Allah akan berhasil gitu loh, akan mencapai titik suksesnya gitu pada waktunya gitu kan. Ya pada prinsipnya sih saya rasa keberanian untuk memulai berpijak melangkah itu aja sih. Karena kalau itu sudah melangkah ya saya rasa teman-teman pengusaha pemula bisa menjadi di pengusaha yang sungguhan gitu loh, yang benar-benar mempunyai dampak gitu loh pada sekitarnya gitu. Seperti ketika saya pribadi sudah memulai usaha di bidang konveksi gitu kan sejak 2018. Ketika saya menjadi pengusaha pemula lagi di bidang mungkin cangkang sawit gitu. Sehingga ya tentu kita perlu knowledge, sebuah studi banding, perlu sebuah riset mendalam. Ini seperti apa sih pasarnya? Seperti apa sih supply chain-nya?
seperti apa sih akses nanti modalnya gitu. Jadi kalau contoh saya pribadi ya seperti yang saat ini saya bikin di Popjasa PT Saudagar Energi Nusantara. Ini kan saya menjadi pengusaha pemula lagi di bidang energi, di bidang pasokan cangkang sawit gitu kan. Tapi tidak jadi masalah karena saya sudah berani memulai langkah kecil dengan salah satu langkahnya itu mendirikan badan usaha gitu loh. Nah, jadi ini kebetulan kemarin badan usaha di PT Saudagar Energi Nusantara bikinnya di Popjasa. Harapan usaha ke depannya ya. Kalau untuk pribadi ya tentu kita ingin usaha kita terus bertumbuh, terus berkembang, terus ekspansi gitu kan. Ya tentu ya harapan kita yang baik-baik gitu kan. Karena tadi saya sedikit banyak kan bahasa di konveksi karena itu yang sudah berjalan dan mungkin harapan saya sih yang perusahaan yang baru kita rintis baru, yang baru bikin di Popjasa, yang Saudagar Energi ini besar harapan kita ya kita bisa jadi market leader untuk domestik di lokal Indonesia sebagai supplier, pemasok cangkang sawit untuk boiler industri. Jadi pabrik-pabrik makanan itu banyak belinya di kita misalnya gitu kan. Dan harapan besarnya lagi ya kita bisa ekspor. Mungkin kita akan ekspor ke Jepang, akan ekspor ke Korea ya suatu hari nanti. Semoga beneran terjadi karena itu kan harapan dan cita-cita kita. Satu poin mungkin dua makna atau dua makna satu poin sebenarnya. Jadi langkah kecil untuk mencapai langkah yang besar. Action gitu. Segera lakukan aksi, cepat ambil tindakan, ya kan? Yang terpenting apa yang kita panen hari ini, keberhasilan ataupun omset ataupun keuntungan dan sebagainya yang kita rasakan hari ini itu tidak ditanam kemarin sore gitu, tapi dari jauh-jauh hari. Artinya, langkah kecil kita hari ini itu berarti ke depan akan kita panen pada waktunya. Jadi kita harus sabar, tawakal, dan terus berusaha. Kira-kira begitu, dan yang terpenting jangan lupa urus legalitasnya di Popjasa. Mantap.